Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya, pemateri kedua, akan membahas persamaan garis singgung parabola. Persamaan garis singgung parabola. Garis singgung parabola memiliki arti bahwa garis dan parabola sama-sama melalui satu titik koordinat yang sama. Selain itu, garis singgung parabola dapat juga diartikan dengan garis lurus yang memotong elips pada satu titik. Ada 3 kondisi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama, persamaan garis singgung parabola dengan gradien M. Yang kedua, persamaan garis singgung parabola melalui suatu titik. Yang ketiga, persamaan garis singgung parabola melalui titik di luar parabola. Sebuah garis lurus yang digambarkan pada bidang kartesius memiliki kemiringan yang dinyatakan dengan nilai gradien. Garis lurus dengan gradien M yang menyinggung parabola memiliki bentuk persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan garis singgung parabola. Selain itu, ada juga bentuk persamaan garis lurus yang menyinggung parabola jika diketahui satu titik potong pada parabola. Bentuk lainnya berupa garis singgung parabola yang melalui satu titik di luar parabola. Pada kali ini, kami akan membahas persamaan garis singgung parabola, baik garis singgung pada parabola jika diketahui nilai gradiennya, baik juga jika garis singgung pada parabola jika diketahui suatu titik pada parabola tersebut, atau garis singgung pada parabola melalui titik di luar parabola. Baik, kita ke garis singgung parabola dengan gradien M. Gradien dari sebuah persamaan menunjukkan kemiringan garis tersebut. Garis lurus yang memotong parabola di satu titik dapat ditentukan melalui bentuk umum garis singgung parabola. Bentuk persamaan garis singgung yang akan dibahas di sini adalah garis singgung parabola jika diketahui gradien garis lurus yang menyinggung parabola tersebut. Berikut bentuk persamaan garis singgung parabolanya. Persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 4px, maka persamaan garis singgung parabola dengan gradien M-nya yaitu Y sama dengan mx tambah P per M, di mana P-nya ini merupakan parameter parabola. Selanjutnya yaitu Y kuadrat sama dengan minus 4px, yang dimana Y sama dengan garis singgung parabola dengan gradien M-nya yaitu Y sama dengan mx dikurang P per M. Selanjutnya dapat dilihat pada slide persamaan-persamaannya. Catatan dari saya, gradien garis px ditambah qy ditambah r sama dengan 0 adalah m sama dengan minus p per q. Dua garis sejajar memiliki gradien yang sama dan dua garis tegak lurus, maka perkalian gradien kedua garis sama dengan minus 1. Trik mudah mengingat persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya, yaitu kita cukup mengingat dua bentuk rumusnya saja tergantung dari jenis persamaan parabolanya dan variabel mana yang pangkat 1, x atau y. Yaitu yang pertama, jika x pangkat 1, maka persamaan garis singgung parabolanya y sama dengan mx ditambah p per m. Yang kedua, jika y pangkat 1, maka persamaan garis singgung parabolanya y sama dengan mx dikurang m kuadrat p, dengan p bisa positif atau negatif. Jika titik puncak parabolanya AB, maka variabel x dan y masing-masing kita kurangkan dengan a dan b sehingga bentuknya yaitu y dikurang b sama dengan m kali x kurang a. M dalam kurung x kurang a ditambah p per m, atau y kurang b sama dengan
M dikali dalam kurung X kurang A dikurang M kuadrat P. Ingat, titik AB, A, B artinya A adalah apsis X dan B adalah ordinat Y. Selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan 4X dengan gradien 2. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita menentukan nilai P dari persamaan parabolanya. Bentuk Y kuadrat sama dengan 4X sama dengan Y kuadrat sama dengan 4PX, sehingga 4P sama dengan 4, P-nya 1. Selanjutnya, dari Y kuadrat sama dengan 4X yang pangkat 1 adalah X, maka persamaan garis singgung parabolanya yaitu Y sama dengan MX ditambah P per M. Selanjutnya kita menentukan persamaan garis singgungnya dengan P sama dengan 1 dan M-nya sama dengan 2. Kita substitusikan masuk pada persamaan garis singgungnya, Y sama dengan MX ditambah P per M, Y sama dengan 2X ditambah 1/2. Jadi persamaan garis singgung parabolanya yaitu Y sama dengan 2X ditambah. Baik, selanjutnya kita ke garis singgung parabola melalui suatu titik X1, Y1. Bentuk persamaan garis singgung kedua yang akan dibahas adalah garis singgung parabola untuk satu titik potong yang diketahui. Satu titik potong parabola yang diketahui tersebut berada pada parabola. Kedua garis lurus dan parabola sama-sama melalui titik tersebut. Cara menentukan garis singgung pada parabola tergantung apa yang diketahui dan bagaimana bentuk persamaan parabola yang diketahui. Beberapa jenis bentuk persamaan garis singgung parabola melalui satu titik dapat dilihat pada tabel berikut. Persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 4PX. Maka persamaan garis singgung parabola melalui suatu titiknya yaitu Y kali Y1 sama dengan 2P dalam kurung X tambah X1. Catatan dari saya, untuk persamaan yang selanjutnya dapat diperhatikan pada slide. Catatan dari saya, dalam persamaan garis singgung parabola yang kedua ini, kita harus pastikan terlebih dahulu apakah titik X1 dan Y1 itu ada pada parabola. Jadi kita harus pastikan apakah titik X1 dan Y1-nya ini dilalui oleh parabola atau tidak. Selanjutnya, trik mudah atau cara mudah untuk mengingat rumus persamaan garis singgung parabola yang diketahui titik singgung X1 dan Y1-nya yaitu dengan cara bagi adil. Cara bagi adil yaitu jika ada bentuk kuadrat, maka kita ubah menjadi perkalian, dan jika ada pangkat 1, maka kita ubah menjadi penjumlahan dan dibagi 2. Berikut di samping tabel ada penjabaran cara bagi adil persamaan garis singgung parabola. Pada X kuadrat diubah menjadi X kali X1, Y kuadrat diubah menjadi Y kali Y1, X diubah menjadi X tambah X1 dibagi dengan 2, dan untuk Y-nya diubah menjadi Y ditambah Y1 dibagi 2. Untuk X dikurang A kuadrat dalam kurung kuadrat diubah menjadi X dikurang A dikali X1 dikurang A. Untuk Y kurang B dalam kurung kuadrat diubah menjadi Y kurang B dikali Y1 dikurang B. Untuk X dikurang A diubah menjadi X dikurang A ditambah X1 dikurang A dibagi 2. Untuk Y dikurang B diubah menjadi Y dikurang B ditambah Y1 dikurang B kuadrat. Itulah tadi penjabaran trik mudah untuk
Untuk mudah mengingat rumus persamaan garis singgung yang diketahui titik singgungnya X1, Y1. Selanjutnya kita ke contoh soal persamaan garis singgung parabola. Tentukan persamaan garis singgung pada parabola X kuadrat dikurang 6Y di titik 3,3/2. Yang pertama, kita cek dulu kedudukan titik 3,3/2 pada parabola X kuadrat sama dengan 6Y, yaitu X, Y sama dengan 3,3/2. Persamaan singgung parabolanya yaitu X kuadrat sama dengan 6Y. Kita substitusikan titik X dan Y pada persamaan garis singgung parabola tersebut. Diperoleh ruas kiri dan ruas kanannya 9. Karena hasil dari ruas kiri dan ruas kanannya sama, yaitu 9, maka titik 3,3/2 ada pada parabola X kuadrat sama dengan 6Y. Selanjutnya, setelah mengecek kedudukan titik 3,3/2, kita selanjutnya mencari persamaan garis singgung parabolanya, yaitu kita menggunakan cara bagi adil yang dimana X kuadratnya yaitu X dikali X1 sama dengan 6 dikali Y ditambah Y1 dibagi 2. Lalu kita jabarkan sehingga diperoleh persamaan 2X dikurang 2Y sama dengan 3. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 2X dikurang 2Y sama dengan 3. Selanjutnya, garis singgung titik di luar parabola. Persamaan garis singgung parabola ketiga ini adalah garis singgung melalui titik X1, Y1, di mana titik ini berada di luar parabola, sehingga akan terbentuk dua garis singgung. Oke, ada 3 cara menentukan persamaan garis singgung titik di luar parabola. Cara pertama yaitu syarat garis menyinggung parabola diskriminannya sama dengan 0. Cara kedua, menggunakan persamaan garis singgung parabola kedua. Cara ketiga, menggunakan persamaan garis singgung yang pertama. Adapun cara pertama terdiri dari 4 langkah. Dapat diperhatikan pada slide. Oke, sedikit trik dari saya. Untuk langkah di atas, ubahlah persamaannya menjadi jika persamaan parabolanya X dikurang A kuadrat sama dengan 4B dikurang Y dikurang B, maka diubah menjadi Y. Y sama dengan bla 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 bla. Jika persamaan parabolanya Y dikurang B kuadrat sama dengan 4B dalam kurung X dikurang A, maka diubah menjadi X sama dengan bla 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 bla. Ini bertujuan akan memudahkan dalam perhitungan diskriminannya sama dengan 0. Selanjutnya kita ke cara kedua. Cara kedua ini menggunakan persamaan garis singgung parabola kedua. Adapun langkah-langkahnya dapat dilihat pada slide, ada 3 langkah. Selanjutnya kita ke cara ketiga, persamaan garis singgung titik di luar parabola. Pada cara ketiga menggunakan persamaan garis singgung parabola pertama. Adapun langkah-langkahnya terdiri dari 4 langkah.
Silahkan perhatikan pada slide. Oke. Selanjutnya kita ke persamaan garis hiperbola bentuk baku. Hiperbola, kerucut yang dipotong atau sering disebut dengan istilah irisan kerucut akan menghasilkan berbagai bentuk. Bentuk tersebut meliputi lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Namun, kali ini saya akan membahas tentang hiperbola terkait bentuk persamaan umumnya. Bentuk hiperbola menyerupai kurva mulus pada persamaan kuadrat. Berikut adalah hiperbola horizontal dan vertikal. Dapat diperhatikan pada slide. Pada kedua gambar tersebut terdapat keterangan komponen-komponen penyusun hiperbola, yaitu kurva, asimtot, garis arah atau direktris, titik fokus, titik puncak, dan lain sebagainya. Mungkin kakak-kakak dan teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu kurva, asimtot, garis arah, dan lain-lain. Jadi selanjutnya kita ke bentuk umum persamaan hiperbola. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, komponen penyusun hiperbola adalah kurva, asimtot, garis arah atau direktris, titik fokus, titik puncak, dan lain sebagainya. Semua komponen penyusun hiperbola saling berkaitan sehingga dapat dirumuskan sebuah persamaan umum. Berikut ini adalah bentuk umum persamaan hiperbola dengan pusat O 0,0 di mana ada dua gambar. Yang pertama gambar hiperbolanya dan di sebelahnya adalah rumus umum pada hiperbola dengan pusat 0,0. Dapat diperhatikan pada slide pusatnya pada pusat. Untuk hiperbola horizontal pusatnya 0,0, di hiperbola vertikalnya juga 0,0. Untuk fokusnya plus minus C, 0, sedangkan di ini untuk horizontalnya dan vertikalnya 0, plus minus C. Untuk selanjutnya dapat diperhatikan pada slide. Sehingga paling bawah itu bentuk umum persamaannya. Untuk bentuk umum persamaan hiperbola horizontal dengan pusat O 0,0. Selanjutnya kita ke persamaan hiperbola dengan pusat P di titik P, Q. Kita lihat di sini juga ada dua gambar, yang dimana gambar pertama itu hiperbolanya dan kedua itu bentuk persamaan umumnya, yang dimana ada pusat, fokus, puncak, garis arah, asimtot, dan juga bentuk umum persamaannya. Yang pada tabel tersebut pusatnya di titik P untuk hiperbola horizontal dan juga vertikal. Paling bawah itu bentuk umum persamaannya. Oke, silahkan dilihat pada slide-nya. Baik, itu pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.